Tidak asing lagi kata internet. Di mana-mana hampir semua orang membutuhkan internet. Baik sambungan itu menggunakan kabel atau tanpa kabel, atau biasa kita kenal dengan wireless atau wifi. Saya yakin kita sudah mengetahuinya. Di sini akan saya jelaskan bagaimana cara seorang administrator jaringan mengatur atau mengkonfigurasi akses internet tersebut, baik menggunakan kabel atau tanpa kabel, atau menggunakan kedua-duanya. Artinya bisa menggunakan kabel dan bisa menggunakan tanpa kabel. Admin jaringan membutuhkan perangkat yang namanya mikrotik, dan pastikan di rumah atau kantor atau sekolah Anda sudah memiliki koneksi ke internet, atau biasa disebut dengan Internet Service Provider atau yang biasa disingkat dengan ISP. Nah, jika sudah ada koneksi ke internet, baru kita bisa melakukan konfigurasi pada mikrotik tersebut. Nah, video kali ini saya secara khusus memperkenalkan mikrotik Ruteboard RB941 2ND atau disebut dengan mikrotik Hoplite. Secara fisik, pada mikrotik tipe Hoplite ini dan pada tipe lain dari produk mikrotik hampir sama berkaitan dengan interface atau antarmuka perangkat keras tersebut dan cara konfigurasinya. Video kali ini kita akan konfigurasi perangkat mikrotik Hoplite ini. Untuk tipe ini sangat simple atau sederhana. Hanya terdapat 5 bagian utama saja, yaitu yang pertama ada power, terus yang kedua ada restart atau yang ditulis di sini adalah rest, terus yang ketiga di situ ada act, artinya action atau singkatannya action. Yang keempat lampu indikator reset, terus yang kelima itu ada port LAN. Nah, dari kelima bagian ini, yang pertama saya mau jelaskan dulu power ya. Jadi power itu untuk menghubungkan arus listrik berupa sebuah adaptor charger. Sedangkan reset itu digunakan untuk mengembalikan konfigurasi mikrotik ke pengaturan standar atau kembali ke pengaturan pabrik. Sedangkan action ya, fungsinya sebagai lampu indikator menunjukkan bahwa reset telah berhasil. Yang terakhir, yang kelima, port LAN. Secara fisik terdapat 4 port LAN. Adapun syarat yang harus diketahui oleh admin bahwa pada port 1 itu disediakan untuk menghubungkan ke sumber internet. Sedangkan port 2 sampai 4 silakan Anda hubungkan ke perangkat lain, ke PC, ke perangkat access point atau ke perangkat lainnya. Untuk reset ini ya, untuk cara hard reset untuk mereset mikrotik dari perangkat mikrotik itu sendiri atau yang disebut dengan hard reset, bagi saudara-saudara yang ingin mengetahuinya boleh mengajukan komentar di bawah video ini. Saya siap akan membalasnya. Kita lanjutkan ke konfigurasi mikrotik. Untuk implementasinya, perhatikan topologi dari jaringan berikut. Pada topologi ini, kita perhatikan di situ ada modem. Ya. Modem itu kita mendapatkan sumber internet dari
Internet Service Provider atau ISP. Setelah dari modem dilanjutkan kita menghubungkan ke mikrotik, di mana di mikrotik itu kita menghubungkan di Ether 1 atau yang disebut dengan port LAN 1 tadi. Terus yang port kedua atau Ethernet 2 itu dihubungkan ke PC. Dan di sini bisa kita menggunakan laptop atau bisa menggunakan PC. Nah, untuk IP pada port 1 itu kita dapatkan IP 192.168.6.11/24. Sedangkan pada port 2 kita konfigurasi di sini menggunakan IP 172.100.10.1/24. Jadi itu penjelasan singkat dari topologi jaringan ini. Baik, kita lanjutkan dengan konfigurasi dasar dari mikrotik itu sendiri. Untuk menghubungkan mikrotik, maka sebagai admin jaringan perlu meremote perangkat mikrotik router board menggunakan aplikasi Winbox. Untuk Winbox bisa di-download di halaman website www.mikrotik.com. Bisa dilihat di deskripsi di bawah ini. Meremote mikrotik router menggunakan Winbox sebagai berikut. Perhatikan ikon jaringan di sini ya, bahwa ketika kita belum melakukan konfigurasi di sisi router, maka tanda seru ini akan nampak di jaringan kita, tanda seru seperti ini. Baik, jika Anda sudah mendownload dan sudah install Windows, maka double klik di Winbox-nya. Nah, di sini kita connect menggunakan MAC address ya. Setelah kita connect menggunakan MAC address, nah di sini loginnya itu kita masukkan admin, sedangkan password dibiarkan kosong ya. Jangan diketik kosong ya, dibiarkan kosong. Setelah itu baru di sebelah kanan ini klik connect. Kita connect. Ya, ini sudah tampil Winbox dari mikrotik. Baik, yang pertama sekali kita perlu konfigurasi dulu mikrotiknya berkaitan dengan jika mikrotik ini sebelumnya sudah kita setting atau masih bawaan dari pabrik atau dibeli baru. Sebelum kita melakukan konfigurasi lebih jauh, kita perlu reset dulu mikrotiknya. Kita reset dulu mikrotiknya agar kita konfigurasi router board ini dari awal. Nah, untuk resetnya kita klik di sistem, pilih reset configuration. Terus itu jangan lupa kita centang di no default configuration. Kalau misalnya kita tidak juga menginginkan untuk backup hasil konfigurasi, maka kita centang juga do not backup. Setelah itu baru kita klik reset configuration. Kita klik reset configuration. Yes, ya, diminta reboot. Kita tunggu Winbox-nya kembali connect. Oke, ini kembali kita klik reconnect. Kembali kita connect menggunakan MAC address. Connect.
Oke, kita lanjut dengan menambahkan identitas pada mikrotik. Identitas mikrotik dengan cara kita klik di sistem, pilih identity. Kita ganti dengan nama router utama. Setelah itu kita klik apply, maka akan nampak perubahan di nama mikrotik tadi, yaitu adalah router utama. Kalau sudah, kita klik OK. Jadi itu langkah untuk konfigurasi dan juga mengubah nama identitas dari mikrotik itu sendiri. Baik, kita lanjutkan dengan konfigurasi dasar dari mikrotik ini ya. Hal yang pertama kita perlu ketahui bahwa di mikrotik router board ini ada 4 interface ya, dimana di interface ini tertampak ada tulisan bersimbol R di sini. Nah, artinya running ya, R running. Nah, ini artinya dua port ini, port 1, port 2 ini atau Ethernet 1, Ethernet 2 ini sudah terhubung ya. Sedangkan 3 dan 4 ini belum kita sambungkan ke perangkat manapun. Terus itu juga dibekali dengan wireless ya, wireless WLAN-nya ya, untuk koneksi menggunakan wireless. Ini juga disediakan di tipe mikrotik Uplight ini ya. Yang pertama sekali kita coba untuk menghubungkan router ini dengan layanan ISP atau internet ya. Kita menghubungkan router ini ke arah internet ya, yaitu dengan cara kita meminta IP-nya menggunakan DHCP. Kita klik dulu di IP, terus itu pilih DHCP client, diklik. Terus itu di sini kita tambahkan, klik tanda plus, add. Nah, di sini seperti di video sebelumnya bahwa interface yang mengarah ke internet itu adalah kita menggunakan ETH1, Ether 1. Nah, di sini routes ini biarkan yes ya, agar di IP route ini kita tidak perlu melakukan konfigurasi lagi ya. Itu manfaat add default route yes ini ya. Setelah itu kita klik OK, kita tunggu. Nah, ini kita sudah dapatkan IP-nya sesuai dengan yang di topologi tadi ya, 192.168.6.11 ya. Kalau kita sudah dapatkan ini ya, kita coba cek kembali di IP route apakah ini ya, IP route-nya kita sudah dapatkan di sini 6.11. Kita sudah dapatkan di sisi root ya. Terus langkah berikutnya kita tambahkan IP address untuk ke sisi PC ya. Kita tambahkan. Nah, di situ tadi kita menggunakan IP 172.168.10.1. Nah, di sini kita tambahkan slashnya ya, misalnya 24. Terus itu interface yang ke arah jaringan lokal kita atau ke PC ini ya, kita pilih Ether 2 karena kita menghubungkan dari router ke PC itu menggunakan Ether 2. Kita klik Ether 2, klik apply, oke. Sudah, kita tambahkan alamatnya. Terus yang berikut kita tambahkan, buatkan DHCP server ya.
Nah, ini agar ke klien kita dapatkan IP secara otomatis. Klik DHCP server, klik DHCP setup di sini. Terus itu pilih Ethernet yang mengarah ke PC. Tadi kita memilih Ether 2, maka klik Ether 2. Next. Kita next saja di sini ya. Default gateway-nya juga sudah. Nah, di sini DNS-nya kita bisa menggunakan tambahkan Google di sini, DNS Google ya, ada alternatifnya juga. Nah, dia juga DNS-nya juga mengikuti IP yang ini ya, yang mengarah ke jaringan lokal. Di sini yang dimaksudkan di sini adalah PC-nya. Klik next. This is time ini waktu peminjaman IP selama 10 detik. Oke, sudah kita klik OK, maka IP ke sisi PC ini nanti akan dapatkan secara otomatis ya. Itu IP DHCP server, terus DNS-nya kita tambahkan sudah di sini tadi ya. Server ya sudah, jangan lupa di sisi DNS ini kalau kita sudah tambahkan dynamic server, kita tambahkan juga kita centang juga allow remote request. Klik OK. Setelah DNS kita tambahkan DNS, kita klik di firewall, kita tambahkan NAT ya. Di tab NAT ini kita tambahkan, nah fungsi dari NAT ini digunakan untuk mengarahkan IP lokal kita ke IP publik. Nah, yang dimaksud dengan IP lokal atau IP privat ini yaitu misalnya kita punya PC ya, ingin menghubungkan ke router board dan juga ke internet, maka kita butuhkan yang namanya NAT ya, kita butuhkan NAT. Nah, ini kita pilih NAT di sini, ada di chain ini kita memilih source NAT, terus itu di out interface itu interface mana yang mengarah ke internet. Nah, tadi kita memilih arah dari internet itu adalah Ether 1, maka out interface-nya kita rubah ke Ether 1. Setelah itu kita klik extend. Di extend ini kita pilih masquerade ya, agar kita menghubungkan jaringan internet dari jaringan PC kita menuju ke internet, yaitu dengan memilih extend masquerade. Kalau sudah itu kita klik OK. Berarti kita sudah buatkan setting NAT, terus itu routes-nya sudah, pool-nya juga sudah ya, kita sudah buatkan. Nah, kita coba cek di jaringan kita ya, di sini. Klik kanan, pilih Open Network, kita pilih Change Adapter. Nah, di sini kita coba klik kanan, pilih Properties. Nah, di sini kita pilih Internet Protocol versi 4, Properties. Nah, di sini kita masih menggunakan IP static. Nah, agar kita dapatkan IP secara otomatis sesuai dengan yang kita atur di sisi router, maka kita pilih Obtain IP Address Automatic. DNS juga demikian ya. Kita klik OK kalau sudah memilih otomatis. Kita klik close ya. Kita tunggu ya, ini sudah berhasil connect ya. Yes. Ini biarkan allow. Kita close dulu ini ya, karena kita sudah dapat. Kita
coba cek IP yang kita dapatkan berapa di sini. Nah, di sini kita cek detailnya. Nah, IP sesuai dengan yang kita berikan di port Ethernet 2 tadi, ya, yaitu IP-nya 172.168.1.254. Ini artinya dia memberikan dari paling terakhir IP, ya, host terakhir. Dengan subnet masknya ini 255.255.255.0, ya. Oke, itu saja konfigurasi dasar dari MikroTik. Nah, kita coba tes ping, ya, di sisi PC kita. Coba CMD, kita ping ke Google misalnya, google.com. Nah, ini jalan, ya, berarti PC kita ini sudah terhubung ke internet. Nah, kita coba akses ke internet. Misalnya kita YouTube. Oke, berhasil connect, ya. Ini, ya. Oke, untuk video konfigurasi dasar ini mungkin di video kali ini hanya sekian. Jika ada yang memberikan komentar, silakan tulis di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat buat kalian, diminta untuk klik subscribe jika video ini bermanfaat, dan akan memberikan notifikasi bila ada video baru yang dirilis, maka akan mendapatkan notifikasinya. Mungkin dari saya untuk materi ini sampai di sini saja. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Terima kasih.